Cerita dimulai dengan memperlihatkan hiruk-pikuk kota Bangkok, Thailand, di mana kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Siang, seorang pria pendiam yang sehari-harinya bekerja keras sebagai pemasok ikan untuk bertahan hidup di tengah kerasnya kota tersebut. Ketegangan dimulai saat Siang dan bosnya sedang dalam perjalanan mengantarkan suplai ikan menuju sebuah perusahaan besar. Namun di tengah jalan, langkah mereka terhenti ketika melihat sebuah truk misterius berhenti melintang menghalangi jalur utama mereka. Merasa ada sesuatu yang tak beres, Siang pun berinisiatif mengambil jalan tikus demi keamanan barang bawaannya. Yang ternyata dugaan Siang benar-benar terbukti, karena secara tiba-tiba sekelompok preman muncul dari tempat persembunyian dan langsung mengepung mobil mereka. Anehnya, di tengah situasi yang mengancam nyawa tersebut, sang bos justru tampak tenang tanpa rasa takut sedikit pun. Situasi pun menegangkan ketika salah satu preman mencoba mendekat. Tanpa peringatan, Siang langsung bergerak cepat menghajar pria tersebut hingga perkelahian brutal tak terelakkan lagi. Dan disinilah kita diperlihatkan kemampuan bela diri Siang yang luar biasa. Ia menumbangkan para preman satu persatu dengan gerakan yang efisien dan mematikan. Kekacauan semakin memuncak saat salah satu preman berusaha mencuri sebuah kotak dari dalam mobil. Namun sebelum niat itu terlaksana, sang bos sudah berada di belakangnya dan langsung membuat preman itu pingsan. Merasa situasi sudah terkendali, mereka pun segera tancap gas melanjutkan perjalanan sebelum bantuan lawan datang. Namun di balik ketenangannya, ternyata Siang menyimpan masa lalu yang kelam. Bertahun-tahun lalu, ia adalah petarung legendaris yang namanya sangat disegani di Bangkok. Namun, dunianya runtuh ketika sebuah bencana global melanda 10 tahun silam. Akibat pemanasan global yang ekstrim, es kutub mencair dan melepaskan bakteri purba berbahaya yang menginfeksi makhluk laut, menciptakan wabah mematikan yang melumpuhkan Thailand. Pemerintah pun mengambil langkah drastis dengan mengisolasi negara. Namun sayangnya, distribusi makanan sehat hanya dikuasai oleh kaum elit, sementara masyarakat miskin seperti Siang harus bertaruh nyawa hanya untuk seteguk air bersih dan makanan layak. Hukuman pun menjadi sangat kejam. Kesalahan kecil bagi orang miskin berarti hukuman mati, yang akhirnya memicu munculnya kelompok pemberontak yang sering merampok suplai makanan milik perusahaan besar. Setibanya di perusahaan tujuan, Siang dan bosnya harus berhadapan dengan Choji, seorang manajer angku yang langsung memeriksa kiriman mereka. Sialnya, Choji menemukan salah satu kotak telah terbuka. Tanpa mau mendengar alasan, Choji langsung mengamuk, memotong gaji mereka secara sepihak dan melemparkan kotak bermasalah itu kembali sebagai beban tanggung jawab mereka. Setelah kejadian yang melelahkan itu, mereka kembali ke bengkel. Di sana sang bos memberikan kejutan dengan menyerahkan kunci sebuah motor besar kepada Siang sebagai kendaraan operasional baru untuk pengantaran berikutnya. Dan saat kotak yang bermasalah tadi dibuka, mereka mendapati ikan yang sangat langka di dalamnya. Sang bos pun memotong sebagian daging ikan berharga itu dan memberikannya kepada Siang agar ia bisa memberikan jamuan istimewa untuk keluarganya malam ini. Sementara itu, di sebuah sudut rumah yang sederhana, perasaan cemas mulai menggeluti hati Rin, istri Siang yang terus menanti kepulangan suaminya. Hingga akhirnya Siang tiba dengan membawa potongan ikan tersebut. Namun, sang istri yang melihat luka memar di wajah suaminya, ia pun langsung merasa sedih dan segera mengobatinya dengan penuh perhatian. Di tengah momen tersebut, Rin kembali memohon agar Siang berhenti dari pekerjaan berbahaya ini dan mengajak pindah ke tempat yang lebih aman. Namun Siang tetap pada pendiriannya. Ia merasa perlu mengumpulkan sedikit uang lagi demi masa depan mereka sebelum benar-benar berhenti. Hingga percakapan itu terputus saat sebuah van rumah sakit tiba di depan rumah. Rin, yang ternyata adalah seorang dokter hebat, harus segera berangkat bertugas. Di dalam van tersebut, ia bertemu dengan perawat bernama Nora yang terpaksa membawa anaknya Budi karena menderita asma kronis. Kedekatan Rin dan Budi pun terlihat sangat tulus di tengah situasi dunia yang semakin tidak pasti. Di sisi lain kota, manajer Choji sedang mengadakan pertemuan elit yang sangat penting. Di sana,
para petinggi membahas rencana besar untuk mengekspor suplai makanan Thailand ke pasar internasional. Namun, suasana formal itu seketika berubah menjadi horor saat Choji mencoba hidangan ikan yang disajikan koki. Baru satu suapan, Choji tiba-tiba tersedak, memuntahkannya dan langsung ambruk tak sadarkan diri di hadapan para tamu yang mulai histeris. Di saat yang bersamaan, Rin baru saja tiba di rumah sakit untuk operasi darurat. Namun, langkahnya dihentikan oleh seorang dokter senior yang memintanya segera naik ke lantai 10. Meski sempat ragu, Rin akhirnya menuruti perintah tersebut setelah diberitahu bahwa ada seseorang yang sangat penting sedang menunggunya. Sesampainya di sana, suasana terasa sangat mencengkam. Rin melihat banyak sekali pasien yang sedang meregang nyawa karena rasa sakit yang sangat hebat. Ia pun kemudian dibawa masuk ke sebuah ruang privat yang dijaga ketat, di mana terdapat seorang wanita koma yang didampingi suaminya Fasu, yang ternyata adalah pebisnis paling berpengaruh sekaligus pemilik perusahaan tempat Siang bekerja. Fasu menjelaskan bahwa istrinya sudah 3 tahun tak sadarkan diri akibat penyakit hati langka. Dengan nada mendesak, Fasu menunjukkan sebuah organ hati ikan misterius kepada Rin dan bertanya, apakah benda itu bisa menjadi obat mukjizat bagi istrinya. Melihat hal itu, Rin langsung bereaksi keras dan melarang tindakan nekat itu karena ia tahu betul resiko mengerikan yang sedang mengintai di balik organ ikan tersebut. Di sisi lain, pemandangan di ruang perawatan rumah sakit berubah menjadi mimpi buruk yang nyata, sebab kondisi pasien yang sebelumnya tiba dengan gejala aneh kini memburuk dengan kecepatan yang tak masuk akal. Hasil pemeriksaan laboratorium pun menunjukkan kenyataan yang mengerikan. Tubuh pasien itu telah dikuasai oleh bakteri agresif yang terus membelah diri, menghancurkan sel-sel tubuh dari dalam tanpa ada satupun dokter yang paham apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ketegangan mencapai titik didih saat pasien tersebut tiba-tiba memuntahkan darah hitam dan tewas ketika di tempat tidurnya. Namun, hanya berselang beberapa detik, sebuah kejadian di luar logika terjadi. Matanya yang semula redup, kini terbuka dan berubah menjadi hitam pekat. Ia hidup kembali sebagai sosok yang sama sekali berbeda. Seorang perawat yang berdiri tepat di sampingnya hanya bisa terpaku, gemetar hebat karena ketakutan setengah mati melihat mayat yang baru saja ia tangisi, kini kembali bergerak. Sementara itu, di lantai atas, dokter senior memberikan perintah mutlak kepada Rin untuk bertanggung jawab penuh atas istri Fasu. Namun, belum sempat Rin memproses tanggung jawab besar itu, suara jeritan histeris mulai bergema dari setiap sudut rumah sakit sebab kekacauan massal telah dimulai. Pasien yang tadi bangkit dari kematian kini mengamuk di ruang ICU dan menyerang perawat tadi dengan cara yang sangat brutal. Dan disinilah kenyataan pahit terungkap bahwa virus yang berasal dari ikan terinfeksi, ikan yang sama yang dikonsumsi oleh Choji dan para petinggi lainnya, telah mengubah manusia menjadi zombie yang hanya lapar akan daging. Dan kini satu persatu mereka yang terinfeksi mulai berubah, menciptakan gelombang kematian yang tak terbendung. Melihat pemandangan horor di depan matanya, Rin benar-benar diserang rasa takut yang luar biasa. Di saat yang sama, Siang yang berada di rumah sedang terdiam menatap foto pernikahannya dengan Rin. Foto itu seolah menjadi pengingat tentang janji setianya sejak mereka kecil. Namun, lamunannya buyar seketika saat radio di rumahnya menyiarkan berita darurat tentang kerusuhan berdarah di rumah sakit. Tanpa membuang waktu, Siang pun langsung memacu motornya sekuat tenaga menuju pusat kekacauan tersebut. Setibanya di sana, Siang mendapati pemandangan yang lebih buruk dari medan perang. Ribuan orang berkerumun dalam kepanikan, sementara barisan tentara militer telah mengepung gedung dengan senjata lengkap. Pun, sebuah pengumuman keras menggema, melarang siapapun untuk mendekat atau keluar dari area rumah sakit yang kini telah menjadi zona karantina maut. Kecemasan Siang semakin menjadi, namun sebelum ia sempat memikirkan rencana, sebuah tubuh wanita jatuh dari ketinggian dan menghantam kontainer tepat di dekatnya, di mana seorang tentara mencoba mendekat untuk memeriksa, sementara yang lain masuk ke dalam kontainer tersebut. Namun, tiba-tiba wanita yang dikira sudah tiada itu bangkit dengan gerakan patah-patah dan langsung menerjang leher tentara tadi. Meski bersimbah getih, tentara itu berhasil melepaskan tembakan tepat di kepala mayat hidup tersebut.
Siang menyadari bahwa situasi ini tak bisa diselesaikan dengan cara normal. Memanfaatkan celah di tengah baku tembak antara militer dan massa, ia diam-diam menyelinap masuk ke dalam rumah sakit yang ternyata di dalam kondisinya jauh lebih mengerikan. Seorang petugas keamanan yang mencoba menenangkan massa justru menjadi korban pertama yang dikoyak-koyak oleh pasien yang sudah berubah. Pun teriakan minta tolong dan geraman lapar bersahut-sahutan mengubah rumah sakit menjadi labirin kematian di mana maut bisa muncul dari balik pintu manapun. Di sebuah ruang sempit, Rin bersembunyi bersama sang dokter senior yang sudah terluka parah. Yang karena belum paham bahwa virus ini menular lewat gigitan, sang dokter mendesak Rin untuk segera keluar mencari bantuan. Namun, saat Rin baru saja melangkah beberapa meter, ia mendengar suara jeritan dari dalam ruangan tadi. Dan begitu ia menoleh, jantungnya nyaris berhenti. Sang dokter senior kini telah berubah menjadi monster dan langsung menerjang ke arahnya. Beruntung, insting bertahan hidup Rin masih kuat. Ia berhasil menghindar dan berlari keluar menuju koridor yang kini sudah hancur berantakan. Di tengah keputusasaan itu, suara Siang tiba-tiba menggema melalui mikrofon ruang keamanan. Ia terus memanggil nama Rin, mencoba memberikan harapan di tengah kegelapan. Namun ironisnya, suara keras itu justru memancing perhatian ratusan zombie yang kini bergerak lebih agresif mengikuti arah suara. Rin yang mendengar suara suaminya mencoba membalas melalui intercom. Namun tepat di momen krusial itu, aliran listrik padam total, sambungan terputus, meninggalkan Rin dalam kegelapan yang mencengkam. Siang yang sudah kehilangan kesabaran langsung keluar dari ruang keamanan. Ia tak peduli dengan persembunyiannya. Dan di koridor, ia langsung dikepung oleh puluhan zombie. Namun, kemampuan bela dirinya yang sudah lama terpendam kini bangkit kembali. Siang melawan mereka satu persatu, menjatuhkan para monster itu dengan gerakan tangan kosong yang sangat efisien. Sementara itu, Budi yang terpisah dari ibunya harus berjuang sendirian. Ia berlari ke lantai atas dengan nafas yang mulai sesak akibat asma, dikejar oleh para sosok yang ingin memakannya. Budi pun berhasil masuk ke ruang operasi dan mengunci pintu dengan tangan gemetar. Namun, saat ia mencoba bersembunyi di balik tirai, seseorang tiba-tiba menariknya. Budi pun berontak sekuat tenaga dan saat tirai terbuka, ia melihat sesosok zombie wanita tergantung di alat medis dengan posisi yang mengerikan. Dalam kondisi terjepit di bawah tempat tidur, Budi sudah pasrah menanti ajalnya. Namun tiba-tiba, sebuah tangan kuat menarik zombie itu dari belakang dan membantingnya ke lantai. Dan itu adalah Siang. Budi yang cerdik segera memberitahu Siang rahasia penting bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan mereka adalah dengan menghancurkan kepalanya. Mendengar itu, Siang tak ragu lagi. Ia menghantam setiap zombie yang mendekat dengan pukulan mematikan tepat di bagian vital mereka. Setelah keadaan sedikit tenang, Budi memohon kepada Siang untuk mencari ibunya. Namun Siang balik bertanya tentang keberadaan Rin. Dengan suara gemetar, Budi memberitahu bahwa Rin hari ini bertugas di lantai 10. Tanpa menunggu lama, Siang langsung menggendong Budi dan bergerak cepat menuju lantai 10, menembus kerumunan mayat hidup demi satu tujuan, yaitu menjemput istrinya pulang. Hingga akhirnya Siang berhasil menemukan Rin yang sedang terkepung di sebuah lorong buntu. Dan pertemuan yang penuh emosi itu terjadi di tengah ancaman geraman mayat hidup yang mulai mendekat dari arah belakang. Tanpa membuang waktu, Siang langsung menarik Rin ke dalam pelukannya, memastikan bahwa istrinya masih bernapas meskipun kondisi mentalnya sudah sangat terguncang.
Ketenangan singkat itu hancur saat Fasu muncul dengan kawalan ketat para penjaga bersenjata. Bukannya menyelamatkan diri, Fasu justru tampak semakin terobsesi dengan hati ikan yang ia yakini bisa membangkitkan istrinya. Disinilah kekacauan baru meledak. Fasu memaksa Rin untuk segera melakukan prosedur medis ilegal di tengah situasi rumah sakit yang sudah menjadi neraka. Siang tentu saja tak tinggal diam. Ia menghalangi Fasu yang memicu ketegangan antara manusia di saat monster sedang mengintai di balik pintu. Namun, sebuah suara tembakan memecah kesunyian dan seketika Siang tersungkur setelah sebuah peluru menembus tubuhnya. Di mana pasukan komando Fasu langsung bergerak cepat merampas Rin dari sisi suaminya dan menyeretnya paksa menuju lokasi Fasu. Melihat istrinya di bawah pergi, Siang yang terluka parah justru bangkit dengan sisa tenaga yang mustahil, di mana dengan amarah yang meluap, ia mengamuk melawan tentara komando dan zombie sekaligus. Siang nyaris kehilangan nafas saat salah satu komando berhasil mengunci lehernya dengan sangat kuat. Namun di detik-detik terakhir, seekor zombie muncul dan menerjang komando tersebut yang memberi celah bagi Siang untuk membalikan keadaan dan menghabisinya tanpa ampun. Setelah situasi sedikit terkendali, Rin berhasil meloloskan diri dan kembali untuk menyeret tubuh Siang yang kini bersimbah getih ke tempat yang lebih aman. Dengan tangan gemetar, ia segera mengobati luka tembak Siang dan memberinya minum hingga perlahan Siang pun kembali sadar. Namun, kedamaian itu hanya bertahan beberapa detik karena salah satu komando yang tadi tewas kini sudah bangkit sebagai mayat hidup dan langsung menyerang mereka. Tanpa ragu, Siang meraih jerigen minyak tanah, menyiramkannya ke tubuh monster itu dan memakarnya hingga menjadi abu. Akan tetapi, api tersebut justru memicu sensor panas yang otomatis mengaktifkan sistem air di seluruh gedung. Dan disinilah mimpi buruk yang sebenarnya baru saja dimulai. Air yang mengguyur tubuh para zombie ternyata tidak menghentikan mereka. Justru sebaliknya, air itu bereaksi dengan virus ikan di dalam DNA mereka, membuat mayat-mayat hidup tersebut bangkit kembali dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat dan lebih cepat dari sebelumnya. Menyadari bahaya yang semakin besar, Siang segera membawa Rin dan Budi berlari sekuat tenaga menuju atap gedung. Dan di tengah pelarian, mereka kembali berpapasan dengan Fasu. Rin yang masih memiliki rasa kemanusiaan sempat mengajak Fasu ikut. Namun tepat saat itu, istri Fasu yang terkena siraman air tiba-tiba membuka matanya. Bukan untuk memeluk suaminya, melainkan langsung merobek Fasu dengan gigitan yang mematikan. Fasu pun tewas ketika di tangan orang yang paling ia cintai. Sebelum akhirnya gerombolan zombie datang dan melahap sisa-sisa tubuh pasangan tersebut hingga tak bersisa. Tanpa pilihan, Siang terus mendorong Rin dan Budi untuk mencapai atap. Saat gerombolan monster mulai mendekat, Siang mengambil keputusan nekat. Ia menyuruh Rin dan Budi naik terlebih dahulu, sementara ia sendiri tetap tinggal di bawah untuk menahan pintu masuk atap dan mengulur waktu bagi mereka berdua. Rin dan Budi pun akhirnya sampai di atap, di mana sebuah helikopter penyelamat sedang menunggu. Seorang komando pun memeriksa mereka dan mengizinkannya naik. Namun Rin memohon agar helikopter itu tidak segera pergi tanpa suaminya. Namun salah satu komando itu dengan tegas menolak. Ia memperingatkan bahwa seluruh gedung ini akan diledakkan dalam 15 menit dan mereka hanya punya sisa waktu 5 menit untuk lepas landas sebelum semuanya menjadi debu. Dengan berat hati dan air mata yang tak henti mengalir, Rin dan Budi pun akhirnya ditarik masuk ke dalam helikopter. Dan di bawah sana, puluhan zombie sudah mengepung sebuah mobil di mana Siang mencoba bersembunyi. Hingga tiba-tiba, sebuah ledakan hebat mengguncang area parkir tersebut, menciptakan kobaran api yang menghanguskan segalanya. Melihat ledakan itu, komando segera memberikan perintah untuk lepas landas. Namun secara ajaib, di antara sisa-sisa asap ledakan, Siang muncul dan berlari kencang menuju tangga atap, dikejar oleh ratusan mayat hidup yang haus darah.
Waktu hanya tersisa 2 menit sebelum peledak utama menghancurkan rumah sakit tersebut. Di dalam helikopter, Rin terus memanggil nama suaminya hingga akhirnya ia melihat sosok Siang muncul di pinggir atap gedung. Wajah Siang pun tampak tenang dan penuh rasa lega melihat istrinya sudah berada di tempat aman. Dan Rin pun berteriak sekuat tenaga memintanya untuk melompat. Namun Siang justru berhenti melangkah. Ia hanya diam berdiri, menatap helikopter yang mulai menjauh dan terbang tinggi ke angkasa, di mana pandangan terakhir mereka bertemu di udara. Sebuah tatapan penuh cinta yang sekaligus menjadi salam perpisahan yang menyakitkan. Seolah Siang sudah tahu bahwa perjalanannya memang harus berakhir di sini demi memastikan keselamatan orang-orang yang ia cintai. Dan kini di belakang Siang, gerombolan zombie sudah sangat dekat. Juga ia berdiri sendirian, siap menghadapi maut dengan tangan kosong. Rin dan Budi pun hanya bisa menyaksikan dengan hancur saat detik-detik terakhir itu tiba. Ledakan raksasa menghancurkan seluruh gedung rumah sakit, meratakan segala teror dan kenangan di dalamnya menjadi tumpukan puing dan api. Rin menyaksikan ledakan itu dengan tatapan kosong, sebab dunianya runtuh seketika saat orang yang paling ia cintai hilang ditelan kobaran api di depan matanya sendiri. Singkat cerita, beberapa bulan pun berlalu. Kita melihat Rin kini tinggal di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota Bangkok yang hancur. Ia hidup sederhana bersama Budi, mencoba merajut kembali sisa-sisa hidupnya yang penuh luka. Namun di balik kesedihannya, ada sebuah harapan kecil yang ia simpan di dalam hatinya. Dan secara mengejutkan, di akhir cerita kita diperlihatkan sebuah sosok pria sedang berjalan di kejauhan. Sebuah keajaiban yang tak masuk akal ternyata terjadi, yaitu Siang masih hidup, berhasil selamat dari maut yang paling mustahil sekalipun. Dan di titik inilah kisah perjuangan luar biasa ini pun berakhir dengan penuh haru. Tamat. Pelajaran dari film ini kejam karena harapan di sini tak pernah datang dengan cara yang indah. Kita sering berpikir bahwa selama kita berjuang semua akan baik-baik saja, tapi film ini justru menghancurkan keyakinan itu karena kenyataannya ada perjuangan yang tetap berakhir kehilangan, ada usaha yang tetap berujung perpisahan. Di dunia yang sudah hancur, manusia tak lagi punya waktu untuk jadi baik. Mereka berubah bukan karena ingin, tapi karena keadaan memaksa. Dan di titik itu kita sadar bahwa batas antara manusia dan monster ternyata sangat tipis. Yang paling menyakitkan bukan saat melihat orang tiada, tapi saat melihat orang yang kita cintai hilang di depan mata dan kita tak bisa melakukan apa-apa selain menerima. Siang bertarung sampai akhir, bukan untuk menang, tapi untuk memastikan orang yang paling ia cintai punya kesempatan hidup. Dan itu ironis, karena di saat ia berhasil menyelamatkan segalanya, ia justru kehilangan dirinya sendiri. Namun film ini tidak sepenuhnya gelap, karena pada akhirnya di antara puing-puing kehancuran dan hati yang sudah hancur, masih ada satu hal yang tersisa. Harapan yang datang terlambat, kecil, dan nyaris tak masuk akal, bahwa setelah semua kehilangan itu ternyata tak semua benar-benar berakhir. Dan justru disitulah letak luka terbesarnya, karena harapan yang datang setelah kita belajar untuk merelakan seringkali terasa jauh lebih menyakitkan daripada keputusan itu sendiri. Segitu saja untuk video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Abrai Seprakanca Kru yang bertugas pamit undur pamit ungkur dari hadapan Anda. Dan bye.